Al, aku takut tahu. Takut apa? Aku takut beneran dibawa ke dokter sama mama kamu. Gimana dong? Nanti dokternya bilang kalau aku ini habis kuret. Gak kebayang, pasti mama kamu murka banget. Tenang aja, aku gak bakal biarin itu terjadi. Beneran ya? Soalnya aku pasti gak bisa nolak kalau mama kamu ngajak ke dokter. Aku gak tahu harus bilang apa. Izya, tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Aku gak akan biarin kamu dalam bahaya. Hohoho, makasih banget ya Al. Aku jadi terharu. Yakin cuma makasih doang nih. Terus apa dong? Aku soalnya gak punya apa-apa buat dikasih ke kamu. Nenek Mel kasih kiss lah. Dasar modus. Dasar pelit. Ih, pelit apaan? Pelit gak ngasih kiss. Ya udah sini. Tapi masuk kamar dulu biar gak ada yang lihat. Kenapa? Kok bengong aja? Gak apa-apa, lucu aja ya. Aku sudah juga belum, tapi udah jadi wali murid. Oh, jadi kamu gak ikhlas dari wali Zidan? Ya ampun, bukan gitu yang. Aku cuma bercanda kok. Terus maksudnya apa bilang kayak gitu? Gak maksud apa-apa kok. Sumpah, aku cuma bercanda doang. Halah, mana mungkin orang ngomong gak ada maksudnya? Ya udah, aku minta maaf kalau salah. Pakai kalau segala, orang udah jelas-jelas salah. Ya udah, kalaunya buang aja. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud apa-apa kok. Aku malah bangga di umur segini udah punya anak 2 dan istri yang cantik dan bohai. Padahal kalau emang gak ikhlas jadi dedinya anak-anak, gak apa-apa ngomong aja. Terus abis itu mau ngapain? Ya, aku mau nyari dedi baru buat anak-anak. Anjir, gue mau dieliminasi? Maaf atuh yang, jangan nyari dedi yang baru buat anak-anak. Belum tentu dedi baru itu lebih ganteng dari aku. Masa kamu yang cantik mau dapat yang muluk sih? Rugi dong. Ganteng doang, bisa apa? Aku bisa semua gaya. Gaya kuda liar juga aku bisa. Random banget, hai cici. Alhamdulillah akhirnya istriku ketawa lagi. Soalnya kalau kamu udah nggak senyum, rasanya paru-paruku semakin menyempit. Kamu asma. Lebih tepatnya bengkel sih. Ya udah, sekarang kita masuk aja. Kayaknya sebentar lagi acaranya dimulai. Gandeng dulu dong, biar pada tahu kalau kamu itu istriku. Tapi aku insecure. Kayaknya semua wali murid di sini orang-orang sukses semua. Kamu juga orang sukses kok. Sukses bikin kamu nyaman dan jatuh cinta kan? Bisa aja. Ayo masuk. Kaisya, Hai, kalian udah ada di sini aja? kita juga baru nyampe. BTW, ini suami kamu ya? Iya, ini suamiku. Wih, masih muda banget. Pemimpin perusahaan apa suamimu? Siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan suamiku. Kebetulan kemarin suamiku habis bikin kantor cabang di daerah Bekasi. Betul. Suamimu punya perusahaan apa? Suamiku juga sekarang lagi memimpin 2 perusahaan. Kemarin kita juga habis dari Jepang, survei lokasi untuk usaha baru. Kok kamu diam aja, Kaisya? Apa jangan-jangan suamimu nggak punya perusahaan? Iya nih, apalagi masih muda kayak gini. Paling cuma usaha kecil-kecilan. Untuk apa sukses dan banyak perusahaan jika selingkuhannya di mana-mana? Maaf, sepertinya acara akan segera dimulai. Aku masuk duluan. Papa beneran selingkuh? Maaf ya, gara-gara aku, kamu jadi mendapat ucapan kurang nyaman seperti tadi. Gak apa-apa, itu mah sudah biasa. Mereka hanya orang-orang berisik yang tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hidup kita. Menyala istriku. Halo, kenapa Om? Bekalnya udah dimakan belum? Nanti aja ya makannya. Sekarang Om, kalau enggak ya udah jangan ketemu aku lagi. Ya udah, aku makan. Bismillah, semoga gak keracunan. Nggak bakal keracunan sih, paling cuma mulus sedikit. Kamu kasih apaan? Nggak aku kasih yang aneh-aneh kok Om. Udah lanjut aja makannya sampai habis. Tapi sisain ya kotak bekalnya. Pedes banget. Padahal gak kelihatan pakai saus. Tapi kok pedes banget ya? Nggak aku kasih saus kok Om, cuma cabai langsung yang aku ulek halus. Sejak kapan spaghetti tapi bumbunya ayam geprek kayak gini? Namanya juga masih belajar masak Om, maklumin aja. Hel, aku mau ke rumah si Anton dulu ya. Ada yang harus aku ambil. Ke rumah si Anton? Maksudnya kamu mau ninggalin aku di sini sendiri gitu? Iya, mau nggak? Gak mau lah, ngapain aku di sini sendirian? Berarti kamu takut ditinggalkan aku. Deh, bisa aja ngomongnya. Ya udah, ayo ikut karena kamu adalah sebagian paru-paru aku. Jadi kamu harus tetap ikut karena tanpamu bisa saja napasku terputus. Ya ampun, ada-ada aja. Orang tuh kalau mau ngegombal, bilang belahan hati, belahan jantung.
Ini belahan paru-paru. Agak lain emang. Gak apa-apa, biar beda. Karena kalau sama, nanti kamu bosan. Iya sih paling beda. Ya udah, pergi sekarang yuk. Tak tonton, ada yang tutup pintu. Ya lo bukalah Nel, lo kan ART di sini. Ah iya, aku lupa. Bisa-bisanya dia lupa. Lah, kok lo ada di sini? Siapa Nel? Ini teh ada temennya. Oh si Anton, masuk sini An. Sorry ya, ART baru gue emang suka loading. Bisa-bisanya dia diangkat jadi ART lo. Terus gue angkat jadi apa dong? Masa diangkat jadi anak? Jadi istri dong. Gila aja gue mau jadiin cewek setengah gila sebagai istri. Tapi kayaknya dia nggak gila beneran deh. Masa? Bukannya dia gila karena si Andi ya? Mana ada orang gila yang ngomongnya nyambung kayak gitu. Coba deh lo bawa dia ke psikolog. Mau bawa sekalian ke KUA juga boleh. Semlo. Nelly. Iya, jangan kencang-kencang atuh teriakannya. Aku teh nggak budek. Oh, takutnya kuping lo ketutup. Kata siapa? Ini kuping aku masih lebar. Kenapa, Gak apa-apa. Sekarang lo beresin gelas kotor ini. Niatnya pergi ke Jakarta buat nyusul kekasih. Malah jadi pembantu begini. Lo keberatan. Nggak terlalu sih. Gelasnya cuma 2 kok. Ringan ini mah. Ini orang waras apa enggak sih? Tadi ngomongnya kayak orang bener. Sekarang malah nggak nyambung. Dasar aneh. Loh, kok ikut ke dapur? Mau makan? Biar Nelly buatkan mie. Nanti aja. Gue cuma mau nanya. Lo keberatan jadi ART di sini? Kalau ditanya begitu, ya tentu aja aku teh keberatan. Karena aku datang ke Jakarta bukan buat jadi babu. Ya mau gimana lagi? Apa lo mau pulang aja? Gak mau atuh, Aku lagi malas ada di rumah. Sebenarnya aku teh kabur ke Jakarta bukan cuma buat nyusul Andi doang. Terus kenapa? Aku teh lagi gak betah ada di rumah. Aku gak punya teman di rumah. Setiap hari aku cuma dikelilingi penjaga. Sedangkan bapak kadang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah istrinya. Aku teh kesepian. Terus sekarang maunya lo gimana? Kalau lo tetap mau tinggal di sini, ya mau gak mau lo harus jadi pembantu nyokap gue. Gak apa-apa. Bisa aja dari pembantu jadi menantu. Happy banget kelihatannya sayang. Iya dong, Mami. Kenapa coba? Ayo bilang samamu, apa yang membuat kamu happy? Karena hari ini Daddy datang ke sekolahku. Aku senang banget. Akhirnya aku bisa bawa Daddy ke sekolah kayak teman-temanku. Makasih ya, Mumi. Udah mendatangkan Daddy yang ganteng kayak diri Andi. Sama-sama sayang. Mumi happy banget kalau lihat kamu happy kayak gini. Sekarang kita masuk yuk. Adek udah pulang duluan kok. Siap, Mumi. Aku senang banget melihat Zidan kayak gitu. Syukurlah aku juga ikut senang. Biasanya kalau habis acara kayak gini, Zidan suka nangis pas udah pulang. Dia bilang dia sedih karena nggak bisa bawa Dedi ke sekolah. Kasihan banget. Kenapa kita gak berjodoh dari dulu aja? Biar kamu dan anak-anak gak merasa kehilangan. Dulunya kapan nih? Kayaknya dulu kamu masih muda banget. Iya juga ya. Aku lagi hoki sekarang. Beli 1 gratis 2. Bisa-bisanya bilang hoki. Padahal banyak yang gak mau sama janda loh. Apalagi anaknya 2. Itu mah orang yang kurang bersyukur aja. Dia gak tahu betapa nikmatnya janda. Hahaha. Gak usah diperjelas kali. Udah belum yang? Apanya yang udah? Itu. Belum, masih lama. Lemes banget aku. Lebay banget. Kamu gak tahu aja kalau itu adalah kekuatanku. Ini udah hampir lobet karena udah lama gak dikerja. Permisi. Reno baru pulang. Iya, kerjaan lumayan padat. Tapi nggak ada kendala kan? Nggak ada, semuanya berjalan dengan lancar. Cuma otakku sedikit babak belur. Namanya juga lagi banyak kerjaan. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Mau makan atau minum? Tinggal panggil Bibi aja. Oke, tapi aku bukan pengen itu. Pengen apa? Pengen ketemu Rina. Boleh kan? Boleh gak? Boleh lah. Masa enggak sih? Ya udah boleh. Tapi nanti sekalian kamu bikin candi lagi. Kali ini jangan berbentuk corong.
Bikin yang berbentuk cangkir buat ditaruh di kafe. Gak sekalian aja, suruh bikin penggorengannya. Boleh, sama pancingnya juga ya. Ngejok banget kalian, ish. Mending sekarang kita mandi. Sore Om. Sore juga. Nih kotak bekalnya aku bawa lagi. Habis nggak nih? Habislah, walaupun rasanya agak aneh. Aneh gimana Om? Ya aneh aja. Baru kali ini aku makan spaghetti rasa sambal geprek. Tapi rasanya enak kan Om? Iya enak, tapi Tapi kenapa Om? perutku mules. Mules kenapa Om? Mulai kontraksi. Om Sung Gokong kenapa ya? Kenapa Om? Perut aku sakit. Kamu kasih apaan sih ke makanan itu? Aku nggak kasih apa-apa kok Om. Aku cuma kasih cabai setan doang. Cabai setan? Berarti ada setannya dong. Terus kemakan aku. Pantesan sakit perut. Bukan gitu maksudnya Om. Cabai setan itu cabai yang pedas. Bukan ada setannya. Pasti itu beneran ada setannya. Buktinya perut aku sampai sakit begini. Bentar, aku mau ke kamar mandi lagi. Waduh, Om Sung Gokong beneran mencret ini mah. Perut aku sakit banget. Beneran sakit perut Om. Sakit banget, sampai lemas. Ya ampun, kasihan banget. Maafin aku ya Om. Aku berani bersumpah kalau aku sama sekali gak meracuni Om. Kamu kalau mau putus dari aku, ngomong aja. Jangan kayak gini caranya. Siapa yang mau putus sih Om? Aku berpikir kamu mau putus dariku. Tapi kamu gak mau bilang langsung. Makanya kamu jadiin aku kayak gini, biar cepat mati. Astagfirullah. Aku gak sejahat itu ya Om. Lagian siapa juga yang mau putus? Om kali yang mau putus. Aku gak mau putus. Aku cinta sama kamu. Om gak lagi sekarat kan? Enak aja. Aku cuma sakit perut, bukan sekarat. Abisnya gak biasanya banget bilang cinta kayak tadi. Emangnya kenapa? Gak boleh kalau aku bilang cinta sama pacarku sendiri. Aku kan emang beneran cinta sama kamu. Kalau kamu gimana? Beneran mau putus dari aku? Enggak, siapa yang bilang gitu? Coba kalau gak mau putus, kamu bilang cinta dulu sama aku. Kok gitu Om? Ya gimana? Kalau kamu gak bilang cinta, berarti kamu beneran mau putus dariku. Karena tadi aku udah bilang cinta sama kamu. Tapi kamu gak bilang cinta sama aku. Berarti kamu gak cinta sama aku. Ya udah iya, aku cinta sama Om. Aku cinta sama Om Sung Gokong. Beneran? Sebentar. Aduh, sakit. Om kenapa? Perut aku sakit lagi. Waduh, kasihan juga Om Sung Gokong. Kalau terus-terusan sakit begini, aku buatin obat aja deh. Udah buang bebannya Om. Udah, tapi kayaknya beban yang lain masih banyak. Minum ini dulu Om. Apaan ini? Ini obat sakit perut. Aku tahu ini dari Mama. Kalau aku dan Aan sakit perut, Mama suka buatkan ini. Beneran? Beneran. Ayo minum Om. Lah, kok ada sembur Om? Apaan ini? Kok rasanya campur aduk antara manis dan gurih? Mana paket lengkap lagi? Kayak makan micin sama gula? Ini tuh Oralit Om, obat mencret. Sejak kapan Oralit rasa micin? Hah, micin? Jangan-jangan tadi aku salah memasukkan. Aku kira garam, ternyata micin.